Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samnawati, NPM 0320011119. Saya berasal dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Buton. Tujuan pembelajaran IPA di SD yaitu 1. Mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sifat positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. 2. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki lingkungan sekitar, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. 3. Mengembangkan pemahaman dan pengetahuan konsep-konsep sains yang bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengembangkan kesadaran tentang arti pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengalihkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ikut serta dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan lingkungan alam. Yang ketujuh, memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Klasifikasi hewan. Klasifikasi hewan merupakan pengelompokan makhluk hidup di dalam takson yang melalui pencairan keseragaman. Menurut Carl Linnaeus, hewan atau animalia terbagi menjadi 5 kelas. 1. Pisces atau ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di laut. Ikan terbagi berdasarkan jenis habitat ikan. 1. Ikan air tawar, contohnya ikan emas. Yang kedua, ikan air asin, contohnya ikan bintang dan ubur-ubur. 2. Aves atau burung. Burung merupakan salah satu hewan vertebrata yang banyak digemari oleh orang. Contohnya yaitu burung merpati. Ciri hewan burung yaitu bersayap, berparuh, berdarah panas atau endotermi. 3. Reptil atau reptilia. Reptil diambil dari bahasa Latin yang berarti hewan merayap. Reptil juga merupakan hewan vertebrata yang bisa beradaptasi di daerah kering. Ciri hewan reptil yaitu berdarah dingin dan bisa hidup di darat dan di laut. 4. Amfibi atau amfibia. Amfibi merupakan kelompok hewan yang bisa hidup di darat dan di laut. Contohnya seperti katak dan salamander. Ciri hewan amfibi yaitu kulit permeabel dan lembab dan berdarah dingin. 5. Mamalia. Mamalia merupakan kelas yang memiliki mamae gland atau kelenjar susu, berambut, dan rambut tersebut menutupi badannya. Contohnya yaitu kucing, harimau, anjing. Ciri hewan mamalia yaitu berdarah panas, memiliki kelenjar susu, dan memiliki rahang. Klasifikasi hewan berdasarkan dunia hewan. 1. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan dikelompokkan menjadi yang pertama, hewan laut, yaitu hewan yang bisa hidup di laut. Contohnya seperti ikan pari, cumi-cumi, dan lain-lain. Yang kedua, hewan hutan, yaitu hewan yang bisa hidup di dalam hutan. Contohnya seperti harimau, kera, dan babi hutan. Yang ketiga, hewan sungai, yaitu hewan yang bisa hidup di dalam sungai. Contohnya seperti udang, ikan, dan lain-lain. Yang keempat, hewan padang rumput, yaitu hewan yang bisa hidup di padang rumput. Contohnya seperti gajah, jerapah, dan lain-lain. 2. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi pertama, karnivora,
yaitu hewan pemakan daging. Contohnya seperti elang dan buaya. Yang kedua, herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kambing, rusa, dan lain-lain. Yang ketiga, omnivora, yaitu hewan pemakan daging dan tumbuhan. Contohnya seperti tikus, kera, dan ular. 3. Berdasarkan cara bergeraknya, hewan dikelompokkan menjadi: yang pertama, berjalan dan berlari. Contohnya seperti harimau dan kucing. Yang kedua, hewan yang melompat. Contohnya seperti kanguru, katak, dan kutu. Yang ketiga, hewan yang terbang. Sebagian besar hewan yang terbang bisa dikatakan sebagai unggas. Namun sebagian kecil unggas juga tidak bisa semuanya terbang. Salah satunya itu ayam. Ayam bergerak dengan cara berjalan dan berlari. Yang keempat yaitu hewan yang berenang. Contohnya seperti ikan. Yang kelima, hewan yang melata, yaitu hewan yang jalan menggunakan perutnya. Contohnya seperti ular, siput, dan cacing. 4. Berdasarkan penutup tubuhnya, hewan dikelompokkan menjadi: yang pertama, hewan berambut. Hewan berambut juga disebut hewan mamalia, seperti kucing, kera. Yang kedua, hewan berbulu. Hewan berbulu yaitu termasuk jenis unggas. Contohnya seperti ayam dan bebek. Yang ketiga yaitu hewan bersisik. Hewan bersisik semua termasuk ikan. Yang keempat, hewan berkulit tanduk, yaitu contohnya seperti kadal. 5. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dikelompokkan menjadi: 1. Ovipar atau bertelur. Contohnya seperti kura-kura dan ular. Yang kedua, vivipar, yaitu hewan yang beranak. Contohnya seperti sapi, kelinci, harimau. Yang ketiga, ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan beranak. Contohnya seperti kadal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.